Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D atau Family Group ingin buat podcast terkait scanning founder and deep understanding. Eh, Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast spesial kita yang membahas berbagai inovasi digital yang berfokus pada manajemen waktu dan produktivitas mahasiswa. Saya Fadil Ramadana Hafiz akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir juga teman-teman saya, yaitu ada Mbak Reulina, Mas Malik, Mas Arfi, dan Mas Evander. Kita semua akan berbagi pandangan mengenai para founder dari startup produk, produktivitas favorit kita masing-masing. Pada sesi pertama, kita akan melakukan scanning founder, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan deep understanding terhadap satu atau dua founder yang sudah kita tentukan. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke scanning founder. Yang pertama ada suatu startup tentang yang bernama Manage. Saya akan menjelaskan siapa yang membuat startup tersebut atau siapa founder tersebut, yaitu ada Indah Budiati, Julfa Mahendra, dan Yosan Buntara, adalah tiga mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang mendirikan aplikasi Manage. Sebagai mahasiswa sendiri, mereka mengalami langsung tantangan seperti sulitnya mengatur waktu, rasa malas saat mengerjakan tugas, dan distraksi digital yang bikin fokusnya mudah terpecah. Latar belakang mereka di dunia pendidikan dan teknologi mendorong mereka membuat solusi yang benar-benar relevan dengan kehidupan kampus sehari-hari. Apa yang mereka buat? Mereka itu membuat atau menciptakan Manage, sebuah aplikasi manajemen waktu yang manajemen waktu dan tugas yang dirancang khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Apalah aplikasi ini membantu pengguna menyusun jadwal kuliah, memecah tugas menjadi bagian kecil, menumbuhkan disiplin serta melatih kepemimpinan terhadap diri sendiri atau disebut dengan leadership. Why atau mengapa mereka membuat ini? Ide manage ini muncul dari keresahan pribadi para founder terhadap gaya hidup mahasiswa yang cenderung tidak teratur. Mereka merasa bahwa selama ini mahasiswa butuh alat bantu yang bukan cuma mengatur waktu, tapi juga membangun kebiasaan yang sehat dan meningkatkan tanggung jawab. Ya, baik, selanjutnya mungkin akan beralih ke Mbak Herulina yang akan membahas tentang foundernya. Silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan membahas tentang dua tokoh di balik aplikasi Forest, yaitu Sohan Teng dan David Wang. Mereka ini adalah dua founder asal Taiwan yang punya latar belakang di bidang teknologi dan desain. Sohan Teng ini lebih fokus di desain produk dan strategi awal, sedangkan David Wang banyak berkontribusi di bagian teknis kayak pengembangan sistem aplikasinya. Mereka sama-sama peduli banget sama isu produktivitas, terutama di era digital sekarang yang penuh gangguan. Nah, aplikasi yang mereka buat namanya Forest dan ini berbasis teknik Pomodoro. Jadi konsepnya simpel tapi unik. Saat kita mulai sesi fokus, kita akan menanam sebuah pohon virtual. Kalau kita tetap fokus dan nggak buka HP, pohonnya akan tumbuh sampai selesai. Tapi kalau kita tergoda dan buka HP, pohonnya langsung layu atau mati. Dari situ muncul semacam motivasi visual yang bikin kita pengen tetap fokus biar hutan digital kita bisa terus berkembang. Yang menarik, Forest ini nggak cuma tentang fokus, mereka juga ngajak pengguna untuk berkontribusi ke lingkungan. Jadi, koin virtual yang kita dapat, kita bisa bantu menanam pohon sungguhan lewat kerjasama dengan organisasi seperti Trees for the Future. Jadi, tiap kita fokus, dampaknya bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat bumi. Menurut aku, Shohan dan David berhasil nunjukin gimana teknologi bisa jadi alat bantu perubahan kecil yang bermakna. Nggak cuma soal produktivitas, tapi juga kesadaran terhadap waktu dan lingkungan. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Terima kasih, Mbak Herulina. Sekarang kita langsung ke Mas Malik aja deh, yang akan membahas apa, Mas? Halo, Mas Malik. Ya, ya, halo, halo. Ya, Di silakan sini waktu dan akan, tempatnya saya persilakan. oke, siap. Di sini akan menjelaskan startup dari perusahaan Duis. Jadi founder dari Duis ini adalah Amir Salih Pendik.
Dia pendiri dan CEO dari perusahaan Duis, perusahaan di balik aplikasi produktivitas populer Todoist dan alat komunikasi asinkron. Duis lahir di Bosnis, pindah ke Denmark sebagai pengungkit akibat perang. Amir membangun Duis sebagai perusahaan yang mengutamakan kerja jarak jauh sejak awal berdirinya tanpa pendanaan dari pihak luar atau bootstrapping. Ia juga pernah menjadi bagian dari tim pendiri Plur, sebuah jejaring sosial yang populer di Asia. Pendekatannya terhadap bisnis dan kehidupan mencerminkan nilai individualisme di atas nasionalisme, serta keyakinannya bahwa kerja jarak jauh adalah masa depan. Singkatnya, Duis adalah perusahaan di balik kedua aplikasi ini. Todoist adalah aplikasi yang dibuat oleh Amir Salih Effendik untuk mengelola tugas dan proyek. Twist adalah aplikasi untuk komunikasi tim yang berfokus pada komunikasi asinkron dan terorganisir. Eh, Amir Salih Effendik membuat Todoist karena ia frustasi dengan alat manajemen tugas yang tersedia saat itu dan memiliki kebutuhan pribadi untuk sistem yang lebih baik dan lebih sederhana untuk mengatur hidup dan pekerjaannya. Sebagai seorang individu yang sibuk, kemungkinan besar beliau mencari cara yang efektif untuk mengelola tugas-tugasnya. Ia mungkin telah mencoba berbagai aplikasi dan metode yang ada, namun tidak menemukan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Amir mungkin menginginkan sesuatu yang lebih intuitif, fleksibel, dan tidak terlalu rumit. Dah, segitu saja dari saya. Wah, oke. Terima kasih Mas Malik. Selanjutnya eh, langsung saja kita ke Mas Arfi ya. Silakan Mas Arfi, waktu dan Oke, tempat saya persilakan. oke, oke, jadi saya akan membawakan Daniel Butler, founder dari My Study Life. Jadi siapa itu Daniel Butler? Dia adalah seorang mahasiswa asal Inggris yang kemudian menjadi founder dari aplikasi My Study Life yang menciptakan solusi digital berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai pelajar yang kesulitan mengatur waktu dan tugas akademik. Nah, apa itu My Study Life? Jadi My Study Life itu aplikasi manajemen belajar yang membantu siswa, mahasiswa, guru, dan dosen juga untuk mengatur jadwal pelajaran dan ujian, meningkatkan tugas dan deadline, sinkronisasi lintas perangkat secara cloud sampai base, dan bisa diakses dari web, Android, dan iOS secara gratis. Nah, kenapa Daniel Butler membuat My Study Life? Karena Daniel sendiri mengalami kesulitan mengatur jadwal kuliah dan tugas, kurangnya aplikasi belajar yang terintegrasi dan fleksibel, kebutuhan akan sistem pengingat yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, dia pun membuat My Study Life, dan tujuannya untuk membuat pelajar menjadi lebih teratur, produktif, dan terhindar dari stres akademik. Seperti itu. Wah, mantep banget nih Mas Arfi. Terima kasih Mas Arfi. Dan yang Ya, sekarang yang sama-sama. terakhir, eh, mari kita dengarkan pendapat dari Mas Evander yang akan membahas tentang apa nih Mas Evander? Ya, jadi saya akan bahas tentang Trello ya. Oke, boleh Ya, waktu dan tempatnya silakan. siapa sih yang buat Trello ini? Jadi Trello ini dibuat oleh Joel Spolsky dan Michael Prior. Jadi dua tokoh ini dikenal sebagai pendiri Fog Creek Software. Jadi apa itu Trello? Itu aplikasi papan tugas visual yang memungkinkan pengguna untuk mengelola proyek dan kolaborasi tim secara intuitif. Jadi Trello ini menggunakan sistem papan, daftar, dan kartu untuk organisasi informasi dan tugas. Jadi Trello ini dikembangkan ini untuk memberikan cara yang sederhana namun kuat dalam mengelola pekerjaan, proyek, dan ide. Tujuannya di Trello ini jadi membuat manajemen tugas lebih transparan, fleksibel, dan mudah dipahami, baik untuk penggunaan pribadi maupun tim. Sudah. Oke, mantep banget ya. Ide-ide yang berdasarkan para founder yang sudah kita cari itu memang mantep-mantep banget sih dan agak berkaitan lah, berkaitan dengan eh, ide kita yang kita ajukan, ya, yang kita gunakan yaitu tentang manajemen waktu.
Baik, teman-teman, setelah mendengar pemaparan dari masing-masing, tentunya banyak insight yang menarik. Namun untuk segmen ini kita telah menentukan kan, telah memilih dua founder yang paling relevan dengan ide inovasi kita, yaitu ide yang manage dan My Study Life. Kenapa sih kita milih dua founder itu? Karena alasannya emang kedua startup itu memang fokus pada dunia akademik dan memberikan solusi yang konkret lah bisa dibilang atas tantangan yang kita alami selama ini sebagai seorang mahasiswa. Kesulitan dalam manajemen waktu, fokus, serta konsistensi yang saat menjalankan rutinitas gitu. Oke, langsung saja ya kita ke segmen 2 yaitu deep understanding. Saya mulai terlebih dahulu dari yang manage ya. Eh, Mengapa founder ini yang dipilih? Karena mereka adalah mahasiswa seperti kita yang memahami langsung masalah dunia perkuliahan. Mereka melihat persoalan manajemen waktu dan produktivitas bukan dari luar, tapi dari pengalaman pribadi. Apa produk yang mereka lahirkan? Sebuah aplikasi bernama Manage yang menyediakan fitur seperti reminder tugas, to-do list, kalender akademik, dan refleksi harian. Semua fitur ini dibuat untuk menjawab kebutuhan mahasiswa secara konkret. Apa problem yang ingin mereka selesaikan? Mereka ingin mahasiswa yang kesulitan membagi waktu itu yang kesulitan membagi waktu, mudah kehilangan fokus, dan kurang konsistensi saat menjalankan rutinitas yang produktif. Mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut. Lalu bagaimana cara mereka mengembangkan produk? Mereka melakukan riset kecil atau observasi lapangan dan wawancara mahasiswa, lalu membangun solusi berbasis kebutuhan yang ditemukan. Lalu selanjutnya, apakah produk ini akan menjadi kompetitor atau partner yang potensial? Menurut saya ini akan menjadi partner yang potensial karena ide aplikasi yang kami buat juga menyasar produktivitas mahasiswa, tapi bisa dikembangkan dari sisi fitur tambahan seperti kolaborasi atau manajemen psikologis. Biar nggak terus saya yang ngomong ya, saya mau nanya ke Mas Evander deh. Menurut Mas Evander, dengan fitur-fitur individual di manage itu yang sudah saya sebutkan tadi, apa mungkin kalau kita gabungkan dengan pendekatan kolaboratif seperti di Trello ya Mas, yang tadi sudah Mas Evander temukan? Iya, iya, benar, 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 benar. Ya, Nah, gimana menurut tuh saya Mas? sih bisa banget sih, Mas. Jadi justru justru pendekatan pribadi ini dan tim itu bisa saling mendukung. Integrasi dua model ini bisa lahirin aplikasi yang lebih lengkap. Wah, menarik banget nih yang tadi Mas Evander sudah sampaikan. Menurut Sekarang saya mau nanya menurut Mbak Rehulina, bagaimana kalau dari sisi fokus dan pengendalian distraksi? Apakah konsep seperti Forest bisa jadi fitur tambahan di manage? Ya pasti bisa dong, kan fokus itu kan bagian penting dari produktivitas. Terus, Oke. timer visual seperti di Forest itu bisa jadi fitur pendukung yang membuat manage lebih efektif loh. Oke, oke, oke. Kalau menurut Mas Malik, apakah manajemen tugas dari To-Do itu relevan jika dimasukkan ke dalam sistem dari aplikasi manage? Beh, sangat relevan, Mas. Todoist punya sistem prioritas dan kategori tugas yang bisa membantu mahasiswa menyusun pekerjaan lebih sistematis. Itu bisa jadi inspirasi pengembangan selanjutnya. Itu, Mas. Wah, menarik banget ya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita ini. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau produk manage itu emang sudah solid dan relevan, tapi juga bisa ditingkatkan lewat kolaborasi ya, yang seperti disebutkan oleh Mas Evan sebelumnya. Dan selain itu juga bisa lewat struktur tugas dan teknik fokus yang sudah dijelaskan oleh yang sebelum-sebelumnya juga. Ini bisa jadi pembelajaran penting sih buat inovasi, terutama buat kita sendiri ya, sebagai calon-calon startup, founder startup. Oke. Sekarang lanjut ke founder yang kedua deh, atau My Study Life.
Mas Arfi, silakan dong dimulai dengan mengulas dari sisi Siap. relevansi dan keunggulan produknya. Oke, jadi saya akan membahas deep understanding dari My Study Life. Mengapa founder ini dipilih? Karena Daniel Butler menciptakan solusi akademik yang sangat aplikatif. Aplikasi ini membantu mahasiswa menyusun dan mengelola semua informasi akademik dalam satu tempat. Nah, apa problem yang coba diselesaikan? Problemnya itu kesulitan menyusun jadwal pelajaran, tugas, dan ujian dalam kalender biasa yang seringkali tidak fleksibel. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Jadi yang bisa dipelajari itu penyederhanaan solusi adalah kuncinya. Dan fitur yang minimal tapi tepat guna, Butler berhasil menciptakan sistem yang dipakai luas oleh pelajar dan mahasiswa. Namun, apakah ada kekurangan? Nah, di aplikasi ini masih fokus pada manajemen data akademik dan belum menyentuh sisi pengembangan pribadi atau produktivitas secara menyeluruh. Itulah kekurangannya. Seperti itu, Mas. Hmm, oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sebelumnya Ya, sangat sama-sama, Mas. insightful juga ya, Mas ya. Eh, Betul. saya mau nanya juga nih ke Mas Malik lagi deh. Menurut Masnya, Todoist itu bisa jadi pelengkap dari My Study Life gak ya? Bisa banget, Mas. Todoist bisa menambahkan struktur tugas dan sistem pengingat yang lebih dinamis, Mas. Gitu, Mas. Oh iya, cocok itu ya. Bener dengan struktur tugas dan sistem pengingat sih masuk sih. Lalu Mbak Rehulina deh. Kalau menurut Mbaknya bagaimana kalau Forest itu dikombinasikan dengan My Study Life yang tadi Mas Arfi sebutkan? Itu ide sangat bagus loh. Fitur itu kan seperti sesi fokus akan memperkuat sistem belajar dari aplikasi ini loh. Kayak gitu. Oke, jadi menambah fokus ya, fokus. Oke, oke. Lalu kita terakhir mau nanya ke Mas Evander lagi deh, terakhir. Menurut Mas ada ide integrasi nggak sih sesuai dengan Trello juga? Bisa sih, Mas. Jadi misalkan tugas kelompok atau proyek, My Study Live ini bisa dilengkapi fitur kolaborasi, layaknya papan tugas di Trello. Oke, jadi lebih kolaboratif dan juga adanya interaksi gitu ya, Mas. Oke, luar biasa. Artinya emang kita ini punya banyak inspirasi untuk membuat produk kita menjadi lebih baik dengan memadukan keunggulan dari berbagai pendekatan ini. Eh, oke, karena waktu yang mepet, teman-teman, itulah pembahasan kita pada podcast kali ini mengenai para founder startup yang berhasil membangun solusi produktivitas berbasis digital. Kita sudah belajar bahwa setiap produk hebat lahir dari masalah yang nyata dengan komitmen untuk menyelesaikannya. Harapannya dari saya dan teman-teman saya juga tentunya di sini kita mengambil inspirasi dan membangun produk kita sendiri yang bukan hanya berguna tapi juga berdampak untuk mahasiswa secara lebih luas atau lebih tingginya untuk mahasiswa Telkom ya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Mbak Reholina, Mas Malik, Mas Arfi, dan Mas Evander atas diskusinya pada podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, Mas. Terima Sama-sama. kasih, Mas. Ya, Oke. terima Oke, kasih Mas. juga, Terima kasih, Mas. Mas.